Apakah benar Candi Prambanan dibangun oleh Bandung Bondowoso dalam waktu 1 malam dan dibantu oleh para jin dalam pembuatannya? Benarkah pula di dalam Candi Prambanan terdapat patung Roro Jonggrang? Oke, kali ini kita akan kulik tentang sejarah Candi Prambanan langsung dari Kompleks Candi Prambanan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita jalan-jalan ke Candi Prambanan bersama Guru Ambyar dan siapa nih, Om Dwi. Halo, selamat siang. Ya, nanti kita sedikit sepil tentang sejarahnya Candi Prambanan kayak apa sih. Mungkin nanti kalau Pak Dwi pengen tahu bisa tanya-tanya, nanti saya jelasin ya. Mau tanya Pak? Oke ya, Pak Gun. Sejarah Candi Prambanan itu seperti apa? Oh ya. Jadi sejarah Candi Prambanan itu sebenarnya Pak Dwi, Ya. Prambanan itu apa? Namanya tuh bukan Candi Prambanan sebenarnya. Ya. Jadi namanya ini adalah Candi Siwagraha. Siwagraha. Ya, namanya Siwagraha. Nah, kenapa namanya Siwagraha? Karena di sini ditemukan dulu prasasti ya. Prasasti itu namanya Siwagraha. Siwa itu artinya dewa, dewa Siwa, Ya. dewa tertinggi dalam umat Hindu. Dan Graha itu berarti rumah. Maka ini rumah Siwa. Rumah Siwa. Maka namanya aslinya Candi Siwagraha. Nah, kenapa dinamai Prambanan? Ya karena ditemukan di Desa Prambanan. Oh, berarti Prambanan Prambanan berarti wilayah sini. Oh, kalau dari sejarahnya sebenarnya bukan Prambanan, tapi Candi Siwagraha. Oh, karena berdasarkan Ya. prasasti Siwagraha. Nah, terus Pak Gun, Ya. kalau memang dari bangunannya ini untuk Prambanan ini dari dulunya sudah terbentuk seperti ini atau seperti apa Pak Gun? Oh, Saya iya, sendiri sudah. kalau masalah sejarah kaitan dengan candi itu kurang begitu paham. Kalau menurut informasi yang saya dapat ya tentunya memang dulu sudah seperti ini bentuknya. Ya, bentuknya tuh ya ini aslinya seperti Aslinya ini. seperti ini ya. Dulu pas dibangun tuh artinya aslinya seperti ini. Mm-hmm. Cuma kan kalau zaman sekarang kita melihatnya beberapa candi tok. Ya. Di sini tuh jumlahnya banyak. Jadi total itu ada 240 candi. 240 candi. 240. Oke ya. Itu terdiri dari candi utama dan candi-candi pengiring atau candi perwara. Ya. Nah, kalau bentuknya ya seperti ini persis. Dulu seperti ini persis. Ya. Jadi tidak ada sing dirubah gitu ya. Nggak ada. Terus yang jadi pertanyaan saya Pak, saya dari tadi masuk di sini, saya melihat di depan di sana itu banyak bebatuan. Apakah dulu juga bentuknya candi ataukah memang dulunya seperti itu atau memang ada apa gitu Pak? Oh, yang candi-candi runtuh itu yang ya itu dulu bentuknya candi seperti ini. Ya. Ya, jadi 240 candi itu 240 semuanya ya, dengan yang candi-candi runtuh ini. Yang runtuh atau sama ya sama semuanya yang, semuanya dihitung 240. Nah, yang di bawah yang runtuh itu dulu juga sebenarnya candi. Candi juga. Ya, bentuknya candi kecil atau candi pengiring. Jadi kalau di dalam candi, setiap candi itu ada namanya candi utama dan ada namanya candi pengiring atau namanya istilahnya perwara. Candi perwara. Lah yang di runtuh-runtuh itu dulu juga candi bentuknya seperti ini. Nah, ini. Oh, gitu. Setiap candi yang runtuh itu bentuknya ini. Iya. Nah, kenapa runtuh? Ya karena dulu terjadi mahapralaya atau bencana besar, mungkin meletus Gunung Merapi, gempa dan lain-lain, sehingga ini pada runtuh. Terus pada masa Raja Empu Sendok itu kerajaan Mataram Punato Medang itu dipindah dari yang Jawa Tengah. Bukan Jawa Tengah, pindah ke Jawa Timur, sehingga orang-orang yang ada di Jawa Tengah sudah tidak ngurus lah, tidak terawat sudah akhirnya geledak tok. Seperti ini ditinggalkan. Nah, terus sejarahnya ditemukan kembali pada masa kolonial Belanda itu loh, pas Belanda jajah Indonesia. Tapi dalam kondisinya sudah runtuh semuanya. Termasuk yang ini utama ini sudah runtuh. Pertama ditemukan kembali loh.
pertama ditemukan kembali itu oleh orang Belanda namanya Aluns. Alun. Ya, Aluns itu yang menemukan ada runtuhan seperti candi di sini di Jogja. Ya. Terus dilaporkan ke Stamford Raffles, ditindaklanjuti. Nah, kemudian dipugar lah ya pada masa pemerintahan Belanda di sini sekitar tahun 1930-an. Tapi belum berdiri sempurna ini, masih bertahap-bertahap. Terus pada masa Indonesia sudah merdeka, ini juga sudah dipugar, sudah bentuknya sempurna. Dan nanti di sana ada peresmian dari Presiden Soekarno yang ya. Terus tahun 1953. Terus pada waktu pembangunan ini memakan waktu berapa bulan apa mungkin tahun juga Pak Gun? Pembangunan Setelah pertama pemugaran, awal ya, zaman Pak. Medang atau pas pemugaran zaman Pemugaran pas zaman Oh, Belanda. zaman Belanda. Iya. Macam-macam. Jadi bertahap. Candi utama. Yang utama yang ini ya Pak ya? Ya kayaknya nih sekitar Yang paling dilihat paling ya, sendiri. jadi gini. Iya. Kalau kita di jalan dari sana pintu masuk ya. Iya. Ini kan namanya Siwagraha. Siwagraha yang Siwagraha itu diperuntukkan, jadi candi ini dibangun. Iya. Yang bangun itu namanya Raja Mataram. Namanya Rakai Pikatan. Siapa? Rakai Pikatan. Rakai Pikatan. Nah, Rakai Pikatan kemudian Rakai Pikatan belum selesai, belum sempurna lah, belum seperti ini sempurna semuanya berdiri. Terus dia itu sudah meninggal, digantikan anaknya, raja berikutnya. Namanya Rakai Kayuwangi. Nah, Rakai Kayuwangi inilah yang meresmikan akhirnya yang benar-benar sudah sempurna pada masa ya? Raja Rakai Kayuwangi. Nah, akhirnya diresmikan lah. Tertulis di Prasasti Siwagraha. Bangunan suci ini bernama Siwagraha diresmikan oleh raja bernama Kayuwangi tahun 856 Masehi. Berarti berapa ratus atau ribu tahun yang lalu berarti tahun di 850. Nah, ini terdiri dari beberapa candi pengiring yang kecil-kecil itu yang sudah ambruk. Kalau ini semuanya muter ya, pengiringnya semuter gitu muter ya. Yang utama ini. Ini kan utama ini. Yang utama ada berapa? Yang utama itu ada tiga, 1, 2. Ya itu ini dewa-dewa Hindu yang tertinggi kan, yang ada itu namanya dewa Siwa, Candi Siwa. Mungkin agak ke sana ada ini sembahyangan juga itu kan ada tulisannya nanti. Kayaknya itu ada orang sembahyang itu. Ya, kita mendekat. Ya, ini kebetulan Pak Dwi kita berkunjung hari ini ada umat Hindu ya. Acara apa ini Pak? Sembahyang ini. Kalau saya melihatnya kayak gini biasanya kalau cuma di Bali Pak Gun. Ya, ternyata di sini ada. Sudah ada ya. Di Jawa ada ya. Masih ada. Ini acaranya apa kira-kira Pak Gun? Ya, upacara adat keagamaan. Mungkin dia sembahyang. Setelah sembahyang menari untuk mempersembahkan tarian kepada Dewa Siwa. Iya. Memang kebanyakan karena dewa tertingginya itu Siwa. Jadi yang disembah utama itu yang Dewa Siwa. Dewa Siwa untuk yang Brahma. Daripada yang Brahmanisme. Yang utama itu yang Siwa. Saya sebenarnya pengen naik ke atas sih Pak Gun. Kemana? Ya bisa nanti setelah selesai. Ya, iya. Kalau di situ ada banyak arca Pak, nggak cuma Siwa. Nanti ada Ganesha, ada Dewi Durga yang dikira Roh Jonggrang itu nanti ada di situ. Kalau Pak Gun sendiri sudah pernah naik ke atas ini? Belum. Berarti cuma dari sejarah gitu Pak ya? Iya, makanya nih kita ke sana tuh survei. Iya betul. Lanjut Wisnu, Pak? Ya. Ya lanjut Wisnu. Coba tengok. Lewat kan? Yuk. Dari pendek tadi ya. Bapak apa dari Bali ke sini emang untuk sembahyang Pak ya? Atau sembahyang ya? Setiap apa kalau ke sini Pak dari Bali Pak? Setiap apa jenengan ke sini? Enggak tentu ya. Tadi dari Bali. Ya, yang tadi. Oh, dari Bali. Oh, ya. Jadi melakukan budaya. Iya. Kalau tadi ya.
Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dieng, iya. Masih Jawa Tengah, Dieng. Ini masih Jawa Tengah. enggak, ini provinsi sendiri sekarang. Provinsi Jogja, sudah provinsi sendiri. Dulu tuh Jawa Tengah, tapi sekarang udah pisah. Sudah provinsi sendiri. Provinsi Yogyakarta kalau sini. Ya.